Pemirsa, ibu muda dan bayinya korban gempa di NTT ditemukan meninggal dunia dalam keadaan berpelukan. Sambil menahan pilu, warga bahu-membahu mengevakuasi keduanya. Tuhan. Aduh, Mama, aduh. Kisah pilu dari Polres Nusa Tenggara Timur. Sabtu pagi, gempa berkekuatan magnitudo 7,7 meluluhlantakkan NTT dalam sekejap. Hingga Sabtu malam, 47 warga dinyatakan meninggal dunia. Termasuk sepasang ibu dan bayinya di Kabupaten Manggarai. Keduanya ditemukan warga di bawah runtuhan rumah mereka dalam keadaan berpelukan. Sang ibu tampak terlentang tidak berdaya. Tubuhnya terhimpit tiang-tiang bangunan. Kepalanya tampak terkulai. Sementara tangannya masih memeluk erat sang bayi yang terbujur kaku di atas tubuhnya. Sambil menahan pilu, warga pun bahu-membahu mengevakuasi keduanya. Sabtu pagi jelang pukul 6 waktu Indonesia Timur, gempa tektonik berkekuatan magnitudo 7,7 mengguncang Laut Flores, Nusa Tenggara Timur. Pusat gempa berada 30 km arah timur Laut Bay, Kabupaten Nagekeo. Seketika warga pun panik, berlarian menyelamatkan diri. Dalam hitungan detik, bangunan dan rumah warga rata dengan tanah. Hingga Sabtu malam, 47 warga dinyatakan meninggal dunia. 2.000 lebih warga menyelamatkan diri. Tim Liputan iNews melaporkan. Ribuan warga mengungsi di Stadion Gelora Samador Maumere pasca gempa mengguncang Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Warga mengaku enggan pulang lantaran khawatir terjadi gempa susulan. Sebanyak 1.179 jiwa dari 307 kepala keluarga mengungsi di Stadion Gelora Samador Maumere. Warga memilih mengungsi lantaran takut gempa susulan. Banyaknya jumlah pengungsi dan minimnya tenda membuat sebagian pengungsi tidur di luar tenda. Warga berharap pemerintah mendirikan tenda tambahan mengingat jumlah pengungsi akan terus meningkat. Pemirsa, tim gabungan beserta TNI Polri mengevakuasi satu korban tertimpa reruntuhan ruang tunggu pelabuhan Lorensai Maumere akibat gempa 7,7 magnitudo. Kapolda NTT menegaskan akan bergerak cepat dan responsif untuk keselamatan masyarakat. Tim gabungan yang terdiri dari Basarnas, TNI Polri, dan BPBD bergerak cepat melakukan evakuasi terhadap para korban yang tertimpa reruntuhan bangunan ruang tunggu pelabuhan Lorensai, Maumere, Kabupaten Sika, NTT. Insiden ambruknya atap dan tembok bangunan tersebut terjadi mendadak saat area ruang tunggu dipadati oleh para penumpang dan warga. Beberapa korban berhasil dievakuasi dari lokasi kejadian dalam kondisi meninggal dunia dan langsung dilarikan ke Rumah Sakit TC Healers Maumere. Kapolda NTT Irjen Pol Rudi Darmoko menegaskan seluruh unsur terkait terus bergerak cepat dan responsif dengan mengutamakan keselamatan masyarakat. Dari unsur Polri, TNI, dari Basarnas maupun BPBD maupun instansi terkait lainnya, kita semua sudah melakukan upaya-upaya SAR, ya, penyelamatan dan pencarian korban dan termasuk evakuasi. Ya, jadi kami sudah mengarahkan seluruh sumber daya yang ada di wilayah masing-masing, baik dari TNI AD, TNI AL maupun Angkatan Udara dan Basarnas serta BPBD. Kita semua sudah melakukan upaya all out semua semaksimal mungkin yang dengan sumber daya yang kita miliki. Hingga saat ini, tim gabungan masih berada di lokasi untuk mengamankan area pelabuhan. Tim Liputan iNews melaporkan. Gempa Flores magnitudo 7,7 juga terasa di kawasan Taman Nasional Komodo, Manggarai Barat, NTT. Turis yang berada di kawasan Taman Nasional terlihat pasrah.
Ratusan turis yang berada di puncak Pulau Padar, kawasan Taman Nasional Komodo, hanya bisa pasrah dan terduduk saat terasa guncangan gempa. Bahkan dari rekaman video amatir, guncangan gempa terlihat cukup kencang. Para turis berusaha saling mengingatkan untuk tidak panik dan tetap tenang. Okay. Don't be panic. Don't be panic. Ratusan turis mancanegara juga terlihat menyelamatkan diri di pinggir jalan kota Labuan Bajo, NTT. Khawatir tsunami menerjang, ratusan turis ini memilih mengamankan diri ke dataran yang lebih tinggi. Efek gempa guys. Gempa Flores juga mengakibatkan longsor di sejumlah titik dan memutus jalur Trans Flores. Jalur dari kota Ruteng ke Wailengga tertutup batuan besar dan tanah serta batang pohon. Bahkan muncul retakan di jalur ini. Material longsor juga menimpa tiang dan kabel listrik yang melintasi jalur Trans Flores. Wah, Tuhan Yesus. 3 titik. Pemirsa, pasca gempa magnitudo 7,7 mengguncang berbagai wilayah di NTT, Berton Panjaitan PLT Kapus Datin Komben BNPB mengatakan update korban jiwa bertambah menjadi 47 orang meninggal dunia. Jumlah yang meninggal per jam 18 WIB ini kami bisa katakan kami sudah mencatat ada 47 orang yang meninggal. Ada di Kabupaten Manggarai ada 24, Manggarai Timur 17, Manggarai Barat 1 orang, Ngada ada 1 orang, kemudian Cipka ada 3 orang, Kabupaten ND 1 orang. Pemirsa, besarnya gempa yang terjadi di wilayah Nusa Tenggara Timur, pemerintah pusat bergerak cepat. Pemerintah menyiagakan bantuan untuk mendukung penanganan di wilayah terdampak dengan berkoordinasi bersama Menko PMK. Kami juga tadi pagi sudah sempat berkomunikasi langsung dengan Gubernur Nusa Tenggara Timur untuk sekali lagi kita semua, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dan seluruh jajaran terkait, termasuk TNI dan Polri, melakukan langkah-langkah mitigasi, melakukan langkah-langkah cepat, tanggap darurat cepat untuk terutama segera mengatasi keadaan di awal-awal kejadian. Dan kami juga men-standby-kan di Halim bila mana sewaktu-waktu diperlukan perbantuan dari pemerintah pusat, kami sudah. Pemirsa, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyampaikan duka dan keprihatinan atas gempa yang melanda Nusa Tenggara Timur. Dasko juga mengimbau masyarakat di wilayah terdampak tetap waspada dan mengikuti arahan pemerintah. Dalam unggahannya di akun media sosial Instagram pribadinya, Dasko menyampaikan pesan duka dan imbauan kepada warga NTT. Ia mengatakan bahwa keselamatan warga menjadi prioritas pemerintah dan ia pun mengimbau warga untuk mengikuti informasi resmi dari BMKG, BNPB, dan juga pemerintah daerah. DPR juga akan mendorong koordinasi dengan komisi terkait dan anggota DPR Dapil NTT untuk segera membantu dan memenuhi kebutuhan warga, mulai dari evakuasi, layanan kesehatan, logistik, hingga pemulihan fasilitas. Pemirsa, Ketua Umum Palang Merah Indonesia Jusuf Kalla mengajak masyarakat untuk memberikan bantuan kepada warga terdampak bencana gempa bumi yang terjadi di Nusa Tenggara Timur melalui PMI. Bantuan nantinya akan disalurkan untuk membantu memenuhi kebutuhan warga serta mendukung proses pemulihan pasca bencana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kita menyaksikan adanya bencana lagi yang besar, gempa di NTT. Ini masalah, tentunya masalah kemanusiaan. Kita doakan agar gempa itu tidak berakibat besar. Namun demikian, apapun bencana kita harus prihatin dan membantu masyarakat yang ada di Palang Merah Indonesia telah merencanakan, menyiapkan, mempelajari situasi ini dan telah bergerak relawan PMI di sana dan mudah-mudahan kita dapat membantu mengatasi masalah masyarakat.
bagi masyarakat yang ingin membantu mereka dapat disalurkan lewat PMI, dan PMI akan kalau gempa itu berarti kerusakan, butuh mereka memperbaiki. Ini belum jelas semuanya, baru kita lihat dari TV. Namun demikian bagi masyarakat yang membantu dapat melalui PMI, dan kita akan salurkan dan kita akan bantu sebagaimana biasa. Pemirsa, ribuan warga mengungsi di Stadion Gelora Samador Maumere pasca gempa mengguncang Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Pengungsi mengeluhkan kesulitan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. 1.179 jiwa dari 307 KK mengungsi di Stadion Gelora Samador Maumere. Warga memilih mengungsi lantaran takut gempa susulan. Mereka kesulitan pasokan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. Kondisi ini menyulitkan para pengungsi, terutama anak-anak dan lansia yang bergantung pada fasilitas umum di posko untuk kebutuhan sanitasi sehari-hari. Tidak hanya itu, warga juga mengaku belum mendapatkan bantuan makanan. Kekurangan air, Pak. Mama, mereka ke WC air ada atau tidak ada? Begini so habis. Air pagi ini tidak ada? Tidak. Tidak ada pagi ini? Iya. Di WC? Berarti? Di sebelah sana air kosong. Air kosong ya? Iya. Berarti tidak bisa WC berarti? Wah, hanya kami buat air kecil. Jadi memang air di WC tidak ada ya? Tidak ada. Kalau makan minumnya? Itu. Makan minum pagi ini kami belum sarapan. Pemirsa, Polri mengirimkan bantuan kemanusiaan untuk masyarakat terdampak bencana alam di Nusa Tenggara Timur. Pengiriman bantuan dilaksanakan dari Mako Polisi Udara Pondok Cabe, Tangerang Selatan sebagai upaya untuk mempercepat penyaluran logistik ke wilayah terdampak. Berikut laporan Bagus Prasetya dari Mako Polisi Udara Pondok Cabe, Tangerang Selatan. Baik pemirsa, dapat kami informasikan Polri kembali menyalurkan bantuan untuk masyarakat yang terdampak bencana alam gempa di Nusa Tenggara Timur, yang mana kami tadi melihat Polri menyalurkan bantuan berupa tempat perlindungan sementara dan juga kebutuhan pangan di Mako Udara Polri Pondok Cabe, Tangerang Selatan. Yang mana tadi Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Truno Yudo Wisnu Andiko mengatakan bahwa bantuan hari ini dikirimkan seberat 2,5 ton, yang mana terdiri dari 9 unit tenda, yang dimana 9 unit tenda itu terbagi atas 3 tenda putih dan juga 6 tenda beton yang dimanfaatkan nantinya untuk masyarakat yang terdampak untuk berteduh atau membuat tenda bagi masyarakat yang kehilangan rumahnya. Dan juga Polri juga membawa 21 personil Ditpol Satwa dan juga 10 ekor kenan untuk pencarian korban gempa NTT, yang tentunya pembagiannya nanti diserahkan kepada Polda NTT, di mana ada 3 daerah, yaitu di daerah Kabupaten Sika, Kabupaten Manggarai, dan Kabupaten Manggarai Timur, di mana pencarian korban ini akan diberikan untuk evakuasi korban selama pendirian posko-posko. Dan tidak itu juga, Polri juga menyiapkan bahan pangan, yaitu berupa 648 pack makanan cepat saji yang nantinya akan diberikan kepada masyarakat yang diprioritaskan untuk menerima bantuan tersebut. Nah pemirsa, hari ini akan diberangkatkan melalui pesawat logistik Polri yang akan ditempuh selama 3 jam menuju Flores, Nusa Tenggara Timur. Nanti pesawat ini akan mendarat di Labuan Bajo, dan ini merupakan upaya Polri untuk cepat mengirimkan bantuan kepada masyarakat terdampak dan juga memberikan perhatian, dan juga akan memberikan kembali bantuan-bantuan berikutnya, tidak hari ini saja. Dari Jakarta, Bagus Prasetya, Laksana iNews melaporkan.